Oke pemirsa, di kesempatan hari ini saya akan berbagi lagi buat pemirsa semuanya yang selalu hadir di servis Ramah Teknik. Di kesempatan hari ini saya akan berbagi mengenai aki tekor ya, aki tekor atau aki drop. Jadi aki saya ini apabila kita bawa perkiraan setengah hari ya, saya bawa jalan lalu berhenti. Mau jalan lagi itu saat mau kita starter itu susah banget. Dan itu disebabkan karena aki yang kurang tegangan ya, biasanya akinya yang drop. Dan aki drop itu ada beberapa masalah pada aki, bisa juga akinya yang memang sudah tekor atau drop, atau memang ada jalur yang kurang korek ya. Dan ini langkah pertama yang kita lakukan, yaitu kita akan mencoba menghubungkan di antara ground ya, di antara ground dan plus di sini. Ground langsung ke body. Di sini ada tegangan 12 volt ya. Artinya untuk jalur tidak ada masalah. Dan langkah kedua, saya akan mencoba. Masalahnya mobil ini saat kita bawa jalan itu tiba-tiba drop seperti itu ya akinya. Sudah 2 hari ini saya mengalami masalah pada mobil saya. Saat saya bawa jalan drop, apakah aki ini tidak ngecas atau memang ada problem yang lain? Jadi sini saya akan mencoba, saya akan hidupkan mobilnya, lalu nanti saya akan lepas jalur kelistrikannya di sini ya. Mau kita lepas apakah mobil tetap hidup atau mati ya. Misalnya kok mobilnya tetap hidup berarti untuk jalur pengecasan bagus. Apabila mati nanti berarti jalur pengecasan mobil ini jadi ada masalah ya. Dan di sini mau saya cantolkan saja untuk jalur plusnya ya, plus dari kontrol mobilnya. Mau kita akan, masalahnya di sini memang sudah sengaja saya sambung-sambung semuanya teman-teman ya jalurnya. Jadi ini yang jalur dari kontrol mobil, dan yang satu ini adalah jalur dari starter ya, dari starter di sini langsung kita pasang. Yang ini nanti kita cantolkan saja. Maksudnya yang tegangan tinggi di sini adalah jalur dari starter ya, itu harus tinggi tegangannya untuk menyalakan dinamonya. Jadi untuk yang lain-lainnya cukup kita cantolkan saja sudah bisa menyala. Nanti saya akan coba kita angkat jalur pengecasannya, apakah ada masalah pada pengecasannya atau memang ada permasalahan problem yang lain. Nanti apabila ada permasalahan pada pengecasannya, nanti coba kita akan bongkar dinamo pengecasannya ya, atau generatornya. Nanti kita lepas alternatornya, kita lepas nanti setelah kita cek di sini apabila mesinnya mati. Masalahnya jalur tegangan 12 volt itu akan terhubung ke solenoid. Apabila solenoid tidak dapat tegangan, maka dia akan menutup jalur bensin ya, jalur semburannya akan di stop oleh solenoid. Oke, sekarang mau kita hidupkan mesinnya, nanti mau kita lepas jalur dari kontrol mobilnya. Apabila masih menyala berarti masih ada tegangan dari jalur pengecasannya. Misalnya tidak menyala berarti pengecasannya tidak bagus, tidak terhubung dengan baik. Oke, langsung kita nyalakan saja. Oke, sudah kita nyalakan. Sekarang mau coba kita angkat. Apabila mati berarti jalur pengecasannya kurang bagus. Nyala ya, tapi dia mati. Jadi dia tidak langsung menyala. Saya diamkan, dia mati ya tiba-tiba. Mungkin karena gasnya kurang gede kali ya.
Coba kita nyalakan lagi, tapi tadi saat kita buka pertama dia tetap hidup ya. Coba saya akan injek gasnya, apakah dia mati, apakah tetap hidup. Apabila dia tetap hidup berarti masih bagus ya jalur pengecasannya. Tapi biasanya kalau dia memang tidak terhubung dengan baik ya, kita lepas gini dia langsung mati. Ini tadi kita lepas pertama dia tidak mati, berarti dia masih terhubung dengan baik. Mungkin memang akinya yang sudah boros atau sudah drop ya. Jadi apabila nanti pengetasan yang kedua ini saya tidak berhasil, berarti akinya harus minta ganti yang baru. Oke, kita coba lagi. Sekarang mau kita injek gasnya, lalu kita akan lepas. Dia mati ya, mati, tapi dia agak lama ya matinya ya, dia tidak langsung mati. Kalau menurut saya ini jalur pengecasannya bagus. Nanti setelah kita lepas ya, dan saya akan coba tes menggunakan apometer saya ini, apakah dia masih ada tegangan atau tidak setelah kita lepas. Dan ini jalur groundnya kita akan taruh saja. Seharusnya dia menyala terus, tapi nggak tahu ini permasalahan pada apa, saya sendiri kurang tahu kok saat kita lepas dia ini terhubung. Jadi untuk tegangan akinya di sini 13 volt ya, artinya tegangan akinya naik setelah kita nyalakan tadi, berarti dia ngecas ya, ngecas. Jadi di sini saya akan taruh di sini, kita pokoknya masukkan saja supaya dia nanti bisa ngontrol saat kita lepas itu apakah dia masih ada tegangan atau tidak. Jadi seharusnya itu dia menyala terus, tapi dia mati ya. Oke, ini ada tegangan 12 volt ya. Nanti ya apabila kita lepas seharusnya dia tetap ada tegangan 12 volt, atau 12 volt ini bisa naik 14 volt ya. Sekarang akan saya coba lagi, nyalakan lagi mesinnya. Nanti kita kontrol menggunakan apometer untuk mengetahui tegangannya masih ada atau tidak. Karena ini kurang nggak terhubung dengan baik, maka mesinnya mati. Seharusnya mesinnya nggak mati, tapi mesinnya mati saat kita lepas ya. Dia ada tegangan, tapi tegangannya di sini nggak stabil ya. Tegangannya di sini naik turun naik turun naik turun, seperti itu tadi yang saya perhatikan. Berarti untuk pengecasannya ini ya kurang bagus juga ya.
Tapi yang jelas dari mesin ada tegangan yang jelas ya. Jadi untuk pengecasan saya rasa tidak masalah. Memang dia apa ya namanya, alternator itu kan dia ada setrum apabila ada gerakan ya. Masalahnya gerakan itu pastinya dia akan naik turun seperti itu. Saat dia tidak mendapatkan magnet, maka dia setelah dia melewati magnet, maka dia akan lepas dari tegangan ya. Saat tersambung dengan magnet, maka dia akan terhubung seperti itu. Jadi kurasa untuk jalur biasanya kalau kita pasang seperti ini nanti kelihatan ya, apabila ada tegangan dari mesinnya maka dia tegangannya akan berjalan seperti itu. Akan berjalan biasanya itu apabila ini tegangannya 12 volt maka dia akan naik 13 volt, turun 12 volt, 13 volt seperti itu ya. Dia akan naik turun seperti itu, atau tegangan akan stabil naik seperti itu. Sekarang saya akan coba pasang. Kalau menurut saya ini untuk jalur pengecasan tidak masalah, mungkin memang akinya saja yang minta baru ya, seperti itu. Sekarang kita akan pasang semuanya untuk melihat tegangan langsung ya, proses pengecasan apakah dia tegangannya stabil, apakah naik turun. Apabila nanti ada tegangan naik turun, itu berarti ada pengecasan dari aki. Biasanya kalau nggak ada pengecasan dari aki, maka dia setelah dinyalakan tegangannya akan turun ya. Sekarang saya coba ini tegangannya 12 volt. Sekarang saya akan nyalakan mesinnya. Perhatikan, berarti dia ada tegangan 14 volt, artinya jalur pengecasan normal seperti itu ya. Dan sekarang saya akan coba lepas ya jalur tegangan, coba kita lepas jalur pengecasan maksudnya. Dan di sini saya akan melepas jalur pengecasan. Kita lepas saja. Tapi hati-hati, ini posisi menyala misalnya, jangan sampai korslet. Kita sangat hati-hati, masalahnya nanti bisa konslet. Oke ya. Kalau seperti ini berarti dia terhubung dengan baik. Kalau dia ada percikan api berarti dia terhubung dengan baik. Perhatikan. Jadi dia semakin turun karena dia tidak ada tegangan dari pengecasan. Tadi 14 volt, setelah kita cas, setelah kita jabut casnya, dia akan turun ya, nanti akan menjadi 12 volt, maka semakin drop. Oke, sekarang kita matikan. Jadi apabila kita sudah mengetahui seperti ini, artinya yang bermasalah akinya. Jadi akinya sudah saatnya kita minta baru ya, minta ganti yang baru, atau kita perbaiki akinya. Masalahnya di permasalahan ini pada akinya, bukan permasalahan pada alternatornya. Untuk alternatornya normal ya, jadi jangan langsung tertuduh pada alternatornya berarti aki kita yang bermasalah. Jadi saat kita
pas kita bawa jalan, yaitu aki mengalami drop. Mungkin saja mungkin jalurnya di sini tidak connect dengan baik, atau memang akinya yang tidak normal, minta baru ya. Jadi langkah selanjutnya kita perbaiki saja, kita bersihkan, karena ini ada tagar di bagian di sini, bagian tagar kita bersihkan dulu. Misalnya nanti kalau kita pakai lagi masih mengalami problem, jadi di jalan nanti terjadi drop lagi, terjadi susah di starter lagi. Jadi langkah selanjutnya kita ganti saja akinya yang baru. Oke, mungkin sampai di sini dulu, hanya sedikit pengalaman, sedikit trik untuk mengatasi mobil yang tiba-tiba susah di starter, atau mobil tiba-tiba di jalan tidak bisa di start ya. Dan solusinya yang kita cek yaitu adalah jalur tegangan dari aki. Apabila tegangan dari aki bagus, maka masanya kalau saya bawa jalan mobil ini nggak mati ya, tapi setelah stop mobil ini susah di starter. Ini adalah penyebabnya dari aki itu sendiri. Mungkin sampai di sini dulu, dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik untuk kedepannya, dan komen apabila ada pertanyaan. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat menonton video saya berikutnya. Terima kasih.